Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, untuk abang dan kakak-kakak dimanapun berada, ya, teman-teman mitra-mitra FKS yang berbahagia. Sore ini izinkan saya sedikit menyapa teman-teman semuanya, ya, di sela-sela kita menunggu, ya, menunggu. Kalau kata teman-teman panitia itu ngabuburit. Kalau saya lebih suka ya menunggu beduk-beduk lah katanya. Nah, sesuai dengan randomnya tadi siang jam berapa ya? Jam 1 saya dikabari, saya diminta untuk memberikan materi tambahan untuk teman-teman semuanya di acara ngabuburit di kelas digital ini, ya. Insya Allah nanti akan bergantian dari saya, ada Pak Ali, ada Pak Iwan, ada mungkin yang lain-lain yang pokoknya adalah di sela-sela jadwal yang sudah ada. Intinya atas nama FKS 513, atas nama pengurus, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah untuk teman-teman yang muslim dan muslimat dimanapun berada. Bismillah. Yakinlah dengan bulan penuh berkah ini ada rencana Tuhan yang terbaik untuk kita semuanya, untuk terbaik untuk alam semesta dan terbaik untuk kehidupan ini. Yakinlah teman-teman, apa yang sudah kita lakukan ini sebenarnya ada nilai-nilai tersendiri yang mungkin bagi orang lain, ya, itu ada nilai yang membuat kita itu nervous, mengeluh, frustasi dan lain-lain. Tetapi kalau kita mau, ya, kalau kita mau dan menyadari ada nilai-nilai yang harus kita syukuri, ya. Apa itu? Yaitu sebuah kebebasan bagi teman-teman atau mitra-mitra yang sudah konsisten menjalani bisnis ini. Intinya pesan saya, ya, pesan saya, jangan mengeluh dengan kondisi apapun, ya. Sekali lagi, jangan pernah mengeluh dalam kondisi apapun. Ingat, Ramadan kali ini berbeda sekali dengan Ramadan yang kita laksanakan mungkin orang tua kita, mbah-mbah kita, ya. Tetapi yakinlah kali ini kita mendapati nilai yang lebih. Silahkan browsing teman-teman. Kemarin saya browsing di di fatwa-fatwa ulama-ulama besar, justru banyak faidah. Kita berpuasa di saat lockdown, ini diibaratkan sama kita pahalanya nanti seperti kaum muhajirin yang hijrah, ya, dari Madinah ke Mekah. Mekah ke Madinah. Itu silahkan browsing di Ustaz Abdul Somad, Ustaz yang lain-lain itu. Ini luar biasa sekali. Artinya apa? Di sini kita diberikan sebuah arti keikhlasan, ya, menerima, bersyukur apa adanya dan mau memperbaiki diri. Justru di saat-saat ini sebenarnya kalau dari sisi faidah, saya belum masuk sistem dulu, ya, yang mengupas dulu, ya. Di sisi ini teman-teman, kita diberikan kesempatan, ya, diberikan kesempatan sama Allah untuk memperbaiki yang namanya totality bermarketing langit. Ayo, silahkan renungkan. Justru di kondisi-kondisi ini teman-teman semuanya, kita diberikan kesempatan yang sangat-sangat luar biasa sama Allah, ya, kita untuk memperbaiki kualitas, ya, marketing langit kita di samping langkah-langkah bumi yang sudah kita kerjakan. Ayo, boleh percaya apa tidak? Kondisi saat ini justru kita banyak berdiam di rumah. Akhirnya apa? Sholat 5 waktu. Kita peduli pada tetangga, ya. Kita peduli pada mitra-mitra kita, sering aktif, japrian. Kita peduli dengan tim kita. Ayo, manfaatnya silahkan. Boleh disadari atau tidak? Ayo. Nah, artinya apa?
ada sisi-sisi yang justru bisa kita terima, ya, bisa kita syukuri dengan kondisi saat ini di luar sana. Kita mendapati nilai-nilai yang kemarin-kemarin kita terlena dengan kebiasaan. Salah satunya adalah tentang kualitas marketing langit kita. Yang biasanya tidak sholat ba'diyah, qobliyah, akhirnya ada. Yang tidak terbiasa sholat duha, akhirnya ada. Yang tidak terbiasa sholat tahajud, akhirnya ada. Yang tidak terbiasa sholat taubat, akhirnya ada. Yang tidak terbiasa sholat ini, yang tidak bisa bersedekah, akhirnya kumpul-kumpul, bagi-bagi rezeki dengan tetangga. Ini sungguh luar biasa teman-teman semuanya. Nah, kabar baiknya lagi, ini di-push lagi. Kita masuk bulan penuh berkah ini. Ya, di satu sisi memang kita kehilangan, ya, kehilangan bisa bereksplorasi di dunia. Yakinlah, dunia ini penuh namanya keseimbangan. Kemarin dibahas di materinya Kak Leni, marketing langit, ya. Ya, kalau saya lebih mengatakan ini, kalau dalam kehidupan ini ada wanita, ada pria. Ya, ya. Ada siang, ada malam. Ada hujan, ada kemarau. Nah, di sini keseimbangannya, teman-teman. Kemarin teman-teman, ya, bisa melakukan ini. Nah, akhirnya ini, sekarang teman-teman bisa memperbaiki hubungan dengan mitra-mitranya yang tidak terbiasa. Saya jujur aja di beberapa waktu yang lalu saya sempat, ya, memantau berselancar ke grup-grup. Akhirnya tim yang dulu sedikit agak mulai kumpul lagi dengan adanya kondisi ini, adanya live streaming di grup, adanya pertemuan-pertemuannya ini. Nah, ini manfaatnya. Ini sungguh luar biasa. Ayo teman-teman, di kesempatan kali ini, di hari pertama bulan Ramadan ini, ayo jadikan teman-teman bisa membersamai tim Anda, bisa Anda mewujudkan akselerasi di bisnis Anda, bisa memperbaiki kualitas marketing langit Anda. Kabar baiknya lagi, materi-materi itu sudah kita susun sedemikian rupa sehingga materi dimasuk di bulan Ramadan Anda sudah mengerti bagaimana caranya. Tinggal Anda praktekkan. Oke? Ingat, di beberapa waktu yang lalu, di awal-awal pembukaan kelas, Pak Iwan sudah mengatakan, sebaik-baiknya SEO, sebaik-baiknya tools, sebaik-baiknya dasarnya boot, paling dahsyat adalah boot SEO of God. Artinya SEO Tuhan. Dan ini saya buktikan teman-teman, dengan membersamai, dengan konsistensi, dengan kita guyup rukun ini, ya, FKS 2016 belum terdengar apa-apa. 2017 baru cikal bakal 1-2 orang, ya. 2018 sudah masif, ya. Dimulai dari 2017 di puncak Bukit Bintang sana, saya dengan Pak Iwan, dengan kurang lebih ada 15 mitra undernya Pak Ali, dari kita berdua, kita semua sama diberikan trip yang sama membuat tim yang solid. Tetapi kabar baiknya Allah berkehendak, pesan message itu yang akhirnya tertangkap oleh kita dan kita wujudkan ini menjadi FKS ini, akselerasinya segala macam. Kabar baiknya apa? Konsepnya adalah membersamai lahir batin. Nah, di sini bisnis ini selalu katakan bisnis NASA itu malah bisnis network. Network itu kental sekali yang namanya SDM. SDM itu apa? Manusia. Manusia itu apa? Hubungan. Hubungan itu apa? Ya, mengorangkan orang. Mengorangkan orang itu bagaimana? Ya, terjadinya interaksi. Interaksi itu bagaimana? Saling memberikan manfaat. Memberikan manfaat itu bagaimana? Ya, saling kolaborasi, mendukung upline dengan downline, sehingga bisnis ini ketika hubungan upline dan downline tidak kondusif, ya hasilnya begitu-begitu. Materi saya ini saya campur aduk,
ya, antara marketing langit, mencari syukur, BDS dan yang lain, artinya gaduh-gaduh. Karena dari tadi siang di FKS saya tanya, materi saya apa? Materinya pokoknya ngabuburit. Ya sudah ngabuburit, kita ngobrol apa adanya. Tetapi saya akan diberikan tips sederhana bagaimana membangun tim, ya. Tips sederhana. Kuncinya cuma satu. Teman-teman harus siap, ya, siap merubah sedikit perubahan dalam diri Anda. Itu aja. Izinkan tim Anda yang besar, ayo. Patut bersyukurlah apa yang sudah Anda nikmati. Tetapi segera lapisi mereka, segera bikin adonan sehingga menjadi tim yang sebuah kolaborasi yang solid. Ya. Oke, teman-teman. Sekali lagi saya ingin mengulang lagi untuk teman-teman materi-materi ya yang sudah disampaikan oleh jika teman-teman ingin mendapati saripati segera minimal 3, 7, 11. Anda tinggal menyesuaikan style. Kok style kan ini style, terus gaya, tekniknya Anda tinggal kupas ya, pilih di antara mereka. Ya, pasti di antara mereka pasti sesuai dengan karakter Anda, tipikal Anda. Kenapa? Pada dasarnya manusia memiliki soul tingkat, ya, kecerdasan dalam bekerja sesuai dengan karakternya. Ada yang sanguin, ada yang korelik, ada yang melankolis, ada yang flematik. Ini pada dasarnya mereka ini, basicnya ini, tetapi kondisi realnya ada terjadi percampuran. Contohnya, yang sukanya diem, nyantai. Kalau disuruh home sharing atau KDI, kalau nggak sesuai dengan hatinya, nggak, di rumah aja. Ngapain home sharing di rumah aja? Mendingan nih. Nah, itu jelas. Kalau karakter ini teman-teman, orang yang kayak gini ya, karakter orang-orang yang memiliki karakter pragmatis. Dia tuh enjoy dengan menikmatinya. Contoh saya duduk ini bah pohon ini, ya, menikmati ini. Ini salah satu sifat pragmatisku. Kalau udah duduk lupa berdiri, ya itu. Udah itu. Karena dia termasuk penikmat. Tetapi kelemahannya bagaimana membangkitkan yang orang-orang pragmatis ini, ya. Singgunglah masalah harga dirinya, dalam tanda kutip ada tanggung jawabnya kepada, kalau dia sudah berumah tangga, istrinya, anaknya, bapaknya. Ini pelan-pelan aja, nggak usah pakai bentak-bentak, pasti dia langsung serius. Ini cara membangkitkan tipe-tipe orang-orang pragmatis, ya. Singgung masalah kehidupan sosialnya, anak-anaknya, bagaimana masa depannya, segala macam. Pelan-pelan sini aja, ya. Nah, sudah tahu tipnya, tip link ini orang yang pragmatis. Yang kedua, melankolis. Ciri orang melankolis. Ciri orang melankolis. Contohnya yang pragmatis ini. Ayo, kalau di FKS siapa tokohnya? Ayo, Anda tahu orangnya. Orang-orang pragmatis, orangnya cueknya minta ampun. Yang penting dia tidak nyinggung gua, ya, gitu loh. Yang penting dia tidak nyinggung gua, ke situ aja, ya. Contohnya siapa? Ayo di FKS. Ayo yang berani komentar. Salah satu leader yang di FKS, ya, yang memiliki karakter kuat pragmatis adalah salah satunya adalah Pak Nur Haryono. Dia nggak mengutamakan penampilan. Tapi daya bangkitkan beliaunya, ya, dari beliau gabung, ya, sampai dia stokis tahun 2011, ya, bahkan dia baru tahun 2014 mau yang namanya ikut namanya pertemuan. Tetapi begitu ketemu pertemuan itu namanya SMB waktu itu, dan dia kebuka, dia akhirnya start bomb, akhirnya dia fighting, dan itu kayak kereta api Argo-Romo tidak berhenti. Kelebihan dan kekurangan sifat pragmatis. Kalau dia sudah memiliki keyakinan dan dia lari kencang, nggak peduli. Kenapa? Tujuanku adalah anakku harus bahagia, istriku harus bahagia, orang tua harus bahagia, impianku begini. Nah, begitu.
Kedua, kita masuk ke, nanti kalau kelamaan bahas pragmatis sampai sholat tahajud jam 12 malam nanti belum selesai nanti. Karena materi ini panjang, tapi ini kita kupas singkat-singkat ya. Yuk sekarang kedua, melankolis. Cirinya bagaimana melankolisnya? Nah, melankolis cirinya itu, nah ini loh, licin. Jahitannya licin. Kalau lipennya yang kalem-kalem, ya lipennya kalem-kalem, enggak ada. Dia pasti nggak akan pakai merah menyala, pakai ini eyeshadow yang enggak, tapi dia cool. Kalau cowok selalu pakai pomade, sepatunya pengkilap, ya, dan pembawaannya, baju selalu dimasukkan. Ini ciri melankolis apa? Ayo. Yang kita lihat bahasa ini basicnya, karakter. Anda bisa mengamati terus, oh ya, dari omong Pak Munir, saya amati kanan kiri. Kayaknya downline-ku siapa ya? Ini upline-ku siapa ya? Ya, ayo. Kalau di FKS siapa yang memiliki karakter kuat di melankolis? Gampang. Yang punya stempel stokis 13-15. Namanya siapa? Pak Zainal, Fendi. Melankolis banget itu. Licin dia. Rapi. Dan ciri-ciri khas melankolis itu, dia memiliki kebiasaan yang terukur, tersistem, terencana. Hari ini ya begini, perfeksionis pokoknya. Pokoknya begini itu begini, habis ini itu begini, habis A itu B, habis B itu C ke D. Nggak bisa habis A langsung ke Z. Dia contohnya mau bepergian, dia itu dalam koper sudah tersusun. Ini dipakai hari pertama bajunya, ini pakai hari kedua, ini pakai ketiga. Ini ciri-cirinya. Ya. Terus kebiasaan-kebiasaannya pasti dia rajin bikin data, bikin menulis. Itu rajin sekali orang melankolis. Karena apa? Orang melankolis itu by data. Ya, by visual yang bisa dilihat, dimengerti, dicerna. Karena apa? Orang melankolis kekuatannya ada di pikiran. Dia tertarik dipikirkan, baru di ini. Nah, ini kebalikannya di korelik sanguin, kebalikannya. Ya. Nah, oke teman-teman. Lanjut. Terus bagaimana kita memprospek orang-orang melankolis ini? Tidak perlu Anda berpusat-pusat ngomong. Serius. Kalau Anda sudah mengerti namanya karakter ini, Anda tidak perlu berpusat-pusat ngomong. Cukup Anda bawa datang senyum dengan orang-orang seperti ini. Senyum, pembawanya elegan. Kalau perlu disesuaikan warnanya. Contohnya dukung egonya dulu. Senyum ikuti kayaknya. Setelah itu Anda datang by data. Anda datang by alat. Anda datang by sebuah penawaran yang elegan. Kenapa? Orang melankolis cenderung pingin dihargai, pingin up ke atas. Makanya ketemu orang-orang melankolis, Anda harus mengoptimalkan yang namanya alat, paket info, web, pokoknya hal-hal yang membuat dia terus nasabpreneur segala macam itu. Kenapa? Dia akan membandingkan nanti dirinya dengan ini, dengan kebiasaan dan lain-lain. Nah ini teman-teman. Saya kalau ketemu orang melankolis itu nggak banyak ngomong. Saya aja ngobrol dulu kebiasaan keasikannya, dia ngobrol apa, kita ikuti itu. Nah, makanya kadang-kadang teman-teman, ketika nanti teman-teman bisa menguasai ini, prospek itu jadi mengasihkan, hal yang mengasihkan. Bahkan dari kita pertama kali kenalan, dia ngucap satu, kalau udah mahir itu 3 kali ngobrol, 3 kali istilahnya obrolan mungkin, itu udah ketahuan dia tipenya apa. Tapi kalau udah mahir jam terbangnya, dari lihat cara pakai bajunya, cara pakai sepatunya, cara potong rambutnya, cara duduknya, itu udah ketahuan kalau dia tipe ini. Nah, tapi ini basic-basicnya dulu, ya. Nah, orang melankolis itu Bang, sangat tertata, ya, sangat tertata. Sehingga apa? Dia ketika ingin bergabung sebuah bisnis, dia akan bertanyakan, "Yuk, bagaimana dirimu di bisnis ini?" Dia pasti akan tanya diri kita. Sudah. Makanya lompatlah ke alat yang jalur sponsorisasi bawah yang namanya paket info. Di paket info itu belakangnya ada yang namanya statement rabat.
atau yang lain. Atau Anda bawa nasapreneur. Ini fakta. Kenapa? Dia itu akan luluh, akan sila menyerah dan tertarik karena kalau data-data itu bisa meyakinkan dia. Makanya tipe-tipe orang melankolis, ya, pasti dia akan yang namanya meminta bukti. Makanya salah satu kemarin bergabung atau tidak bergabung itu ada 5 hal. Pertama, kurang bukti, salah informasi, kurang informasi, salah informasi, ya. Kita tidak tepat waktu, ya, prospeknya tidak tepat waktu, ya. Kita belum bisa memberikan bukti. Dan yang terakhir adalah faktor yang ini mental. Nah, ini. Oke, lanjut. Nah, melankolis itu datanglah dengan bawa bukti, edifikasi. Nah, ini sebanyak-banyaknya. Makanya dulu saya prospecting itu, saya di tas ransel saya itu lengkap. Kalau ketemu orang ini, saya pakai ini. Kalau dulu kan belum ada nasapreneur, hanya sebatas kayak buletin kecil gitu. Saya bawa itu statement rabatnya Pak Ardi, Pak Ali, saya bawa. Ya apa? Ini meyakinkan. Terus saya contohnya di timnya saya ada Pak Eca tadi, Pak Eca. Saya meyakinkan itu beliau-beliaunya itu enggak banyak ngomong. Ini loh, mau duit besar ini loh modelnya. Di NASA seperti dijelaskan Pak Hakim kemarin, ya, itu ada namanya potensi aktif, pasif, masif, dan terakhir cashback. Nah, belum stokis lagi. Makanya kemarin dulu waktu angkatannya Mas Ilham, angkatannya Mas Wanto, angkatannya Mas Iwan, saya mengatakan kalau Anda semakin masuk ke NASA, Anda akan tahu namanya 7 pintu ATM, 11 pintu ATM. Yang itu ketika Anda gelut, ya, Anda luar biasa penghasilannya. Nah, ini teman-teman, makanya kadangkala prospecting itu hal-hal yang bisa menyembuhkan tetapi mengasihkan. Nah, di sini ciri khas orang-orang melankolis, warnanya kalem-kalem. Dia tidak akan pernah pakai baju warnanya mencolok genjreng, apalagi rastamania, tidak. Warnanya warna-warna kayak abu-abu, kalem-kalem, toska, ya semuanya gitu-gitu. Dan selalu yang terakhir, wanginya tidak ketulungan, boy. Serius. Warna wanginya. Itu ciri Pak Ardi. Itu melankolis. Meskipun ada koleliknya, tapi basicnya adalah melankolis. Pak Joni. Nah, itu. Plekmatis, ya. Nah, saya contohkan yang di FK itu Pak Nur Haryono. Kayaknya ya begitu, tapi dia udah start di NASA, dia tidak akan keluar di NASA, karena sudah terkunci. Nah, sini. Nah, selanjutnya korelik. Kenapa korelik itu? Korelik itu, ya, cara prospectingnya, ciri-ciri orang korelik itu, dia nggak, egonya tinggi sekali, egonya tinggi, banyak ngomong, tapi masih di bawah levelnya. Levelnya sanguin, ya. Kalau korelik ini punya egonya, ini aku gini ya gini, dia nggak mau dikalahkan. Makanya cara prospektif orang-orang korelik, ya, nggak perlu banyak busa-busa, Anda cukup edifikasi. Nah, orang korelik itu cirinya dia akan luluh lantak ketika Anda bawa ke senior Anda, bawa ke upline Anda yang lebih tinggi. Contohnya, dia ketemu Pak, bisnis ini cocok sekali untuk Bapak sekali. Kenapa? Di jalur sponsorisasi saya ada itu. Tipe orang kayak Bapak itu. Dan Bapak cocok ketemu dia. Nah, itu. Nah, Bapak cari gimana? Nah, dan caranya prospecting orang korelik, jangan one by one. Jangan satu ketemu ini, satu ketemu satu begini, enggak. Tetapi segini barengan. Ya, kenapa? Orang korelik itu kalau satu, merajai panggung, bro. Nah,
dia pasti Anda akan kalah powernya. Nah, karena dia ngomong satu aja, dia mungkin tahunya sudah sampai Semarang. Ngomong corona contohnya, Anda baru ngomong mungkin dia udah ngomong di Thailand, Vietnam segala macam. Anda tanya NASA, meskipun dia nggak gabung NASA, pasti dia ngomongnya lebih banyak. Orang Korea lagi. Nah, caranya adalah Anda bawa ke ini, ketemu yang sifatnya lebih banyak, contohnya home sharing. Nah, atau di NDU atau yang ini. Nah, itulah caranya bagaimana membuat lepak orang-orang Korea di situ, teman-teman. Kalau satu sih oke. Nah, contohnya begini. Mbak Wakarti cerita, alhamdulillah hari ini saya closing 10 kisah like. Alhamdulillah baru kali ini saya mendapatkan sebagai wanita ibu rumah tangga, saya punya pegang uang 1 juta. Muncul Pak Edi, ya, Pak Edi sebelahnya. Terima kasih, saya meskipun PNS, tapi setelah gabung NASA ini saya luar biasa. Saya menemukan saudara-saudaraan di mana-mana. Saya menemukan hal-hal yang gini-gini. Akhirnya apa? Dan saya punya penghasilan tambahan. Dengan apa? Dengan Facebook saya ini nih. Saya bersyukur, terima kasih Pak Aplen. Nah, muncul lagi Pak Kurniaji. Terima kasih. Jujur, saya di bisnis ini berbeda sekali ya, dengan bisnis saya, karena saya jujur aja, seorang finance, saya seorang ini. Tetapi di sini saya dihargai. Yang dulu saya setiap datang ke rumah orang, selalu yang namanya matanya mendelik. Kenapa? Tukang tagih. Sorry Mas Haji ya, tukang tagih. Tetapi dengan bisnis saya dirangkul di ini, bikin kopi sini, ini luar biasa dasarnya. Nah, makanya, ketika ada di home sharing dia cerita banyak, saya yakin nggak perlu prospek, dia langsung gabungnya berapa. Makanya untuk closing orang Korea, Anda gunakan yang namanya alat pertemuan. Itu pasti closingnya lebih top, teman-teman. Kalau orang melankolis apa? By data. Kalau orang pragmatis, sentuh anaknya, anakmu itu loh, anakmu tuh gimana kok jajan 2.000 aja enggak, ini harus diperjuangkan. Nah itu pokoknya kalau orang pragmatis, orang yang pendiam ini itu singgung masalah kehidupan, kondisi dia. Nah terakhir pas nanti ini jam 17.15 nanti lagi. Dan terakhir yaitu sanguin. Ayo sanguin siapa? Kalau yang melankolis di FKS itu ada lagi kayak Mas Bagus. Ini sebenarnya melankolis. Ini campuran dia. Dia melankolis itu enggak terlalu full. Kalau Mas Bagus itu melankolis 50%, sekitar 50-50an dengan korelik. Itu. Ya. Nah, sekarang yang sanguin. Gimana yang sanguin itu? Orang sanguin itu ya, kalau nggak ada gue nggak rame. Maksudnya? Kalau nggak ada saya tidak akan rame. Artinya apa? Iya, orangnya tipenya mendominasi. Warna, ciri-cirinya, warna bajunya pasti warnanya rasta, warnanya yang serba mencolok. Nggak pernah dia pakai, nggak suka dia pakai warna-warna yang kalem. Dia sukanya pokoknya pink, pokoknya hijau, pokoknya yang rasta mania. Ini ciri-cirinya orang. Dan dia setiap ketemu pasti dia langsung hai, ketemu lagi dengan Munir. Nah itu dia pasti saya siapa orangnya. Ayo, kalau di jalur sponsorisasi kita Pak Sindu Sugito, itulah tipe orang sanguin. Coba sekarang Anda ngomong pasti bisa ngobrol sampai pagi, jarum panjang jam 6 pagi. Terus bagaimana teknik meyakinkan orang-orang? Nah, meyakinkan tipe-tipe ini. Caranya apa? Tipe-tipe orang sanguin adalah penghargaan, ekspektasi. Ya, di mana
Dia orang paling suka yang namanya diorangkan. Nah, teknik ini saja. Contohnya bagaimana? Dia baru datang, ya, baru gabung, dia belum gabung di NASA, dia ikut home sharing, langsung sambut. Ya, kenalkan, edifikasi Sakpoli. Nah ini contohnya Anda ini Pak, ini namanya Pak Kurniaji. Beliau orang luar biasa di kampung Nusupan, Pak. Ya. Kenapa? Dia jujur aja. Sekali orang kok begini, orang satu kampung itu manut semuanya, Pak. Makanya ini luar biasa kalau ikut gabung NASA, Pak. Ini banyak tekniknya, pokoknya diumbul gila. Nah, itu dikasih, oh enggak, beliau aja seorang pedagang yang sukses, ini, tetapi kabar baiknya dia pengen baca. Nah ini teman-teman. Nah, teknik-teknik ini ketika teman-teman mau ini sasarankan seperti di kelas-kelas dulu AMS, SCS, ayo bukalah buku Personality Plus, karena disitulah Anda akan menjadi masternya closing member. Bisnis NASA itu bisnis network. Saya tekankan ya. Bisnis NASA itu bisnis network. Anda semakin lama akan semakin yang namanya, kalau Superman lama-lama akan mengalami yang namanya stuck, kebosanan. Kuncinya adalah Anda harus bisa yang memanajemen cash flow tim. Maksudnya kita suka bisnis network itu bisnis yang menyangkut perekrutan, penambahan mitra. Suka tidak suka, itu kita harus mengerti, memahami yang namanya cash flow tim. Ada yang masuk, ada yang muntaber, ada yang serius, ada yang loyo, ya. Ada yang dodolannya melejit, ada yang melempem. Nah di sini ketika kita bisa menjaga yang namanya spirit, kuncinya cuma satu. Antara yang loyo dengan yang fight, banyak mana? Ketika banyak yang loyo, tak jamin meskipun Anda sudah alumni SMB, pelan-pelan, lama-lama, bisnis saya sulit ya. Serius. Kenapa? Ratingnya Anda sudah berusaha mati-matian, diperolah di program selanjutnya, di tanggal 20, kok segini ya omsetnya nggak ada penambahan. Maka ayo, kuncinya di bisnis network kemarin saya bagi 3 ya. Pertama adalah speed, kecepatan. Cepat, siapa cepat ya artinya totality, dia akan sampai, akan menguasai, akan bisa membuat tim. Cepat di sini arti kata bukan langsung paling enggak, tapi cepat dalam menggunakan aktivitas penggunaannya, termasuk dalam ini ya. Kedua, smart, cerdas, dia menggunakan semua alat ini segala macamnya. Yang terakhir adalah consulting. Nah ini 3 alat ini ketika teman-teman mau gunakan, Anda akan merajai ini. Nah, selanjutnya di titik langgan ini tadi, manajemen cash flow. Ketika ya yang masuk dengan yang keluar lebih banyak yang masuk, saya jamin tim Anda akan semakin gayeng, home sharing Anda akan semakin enak ya. Pertemuan Anda akan makin ngasih. Kenapa? Enggak itu orangnya selalu tambah baru, tambah semangat. Gitu loh. Nah, gimana teman-teman? Nah, selanjutnya yang terakhir saya tutupkan closingnya. Ya, ketika teman-teman mengerti yang namanya titik-titik itu, kuncinya adalah, rumusnya apa? Gencarlah berbagi. Prospecting ya, jika Anda ingin yang namanya bahagia, tidak merasa ditolak, tidak merasa mungkin kesulitan yang lain, kuncinya adalah gencar. Gencar di sini adalah volume. Ya, volume. Contohnya, Anda baru prospek 2, ditolak semua, terus diem, tak jamin muntaber. Tetapi kalau Anda sudah punya target 1000 daftar nama, Anda lakukan step by step. Anda targetkan sehari 10 Anda prospecting, dan itu Anda lakukan
Hari pertama, aduh, merasa agak berat. Hari kedua, masih agak terasa berat. Hari ketiga, sudah terasa berat. Hari keempat, sudah jadi kebiasaan, ya. Hari kelima, kenapa? Hal-hal yang baru, sekali lagi teman-teman, ya. Kebiasaan atau tindakan itu dimulai dari pertama terpaksa. Terpaksa apa? Disiplin. Setelah disiplin, melakukan. Setelah melakukan, berubah jadi tindakan. Tindakan jadi apa? Sebuah perubahan apa? Kebiasaan apa? Habit menjadi apa? Karakter. Sehingga apa? Sehingga kalau nanti teman-teman bisa terbiasa, ketemu orang sudah terbiasa menggunakan 1 meter 10 detik. Bahkan kata teman-teman yang alim sangat itu, kalau lihat orang di luar sana itu udah namanya udah duit, dari rambutnya, dari ini, dari kakinya, ini semua bisa prospecting. Nah, di sini teman-teman, kuncinya bagaimana membuat tim yang tadi itu, ya. Setelah Anda kita dasari dari 4 karakter itu, kuncinya adalah Anda disiplinlah. Bikinlah langkah-langkah kecil yang itu teman-teman disiplin. Ketika itu teman-teman tidak lakukan, Anda tidak akan pernah memiliki yang namanya tim. Oh, jatuh, terlalu semangat. Contohnya, bikin daftar nama, bikin jadwal. Saya pagi di Facebook saya sekian, sapa 3 orang untuk bikin interaksi. Di WA, bangun 10 interaksi, salam-salam, bangun pertemanan. Selanjutnya ini di offline, Anda bikin ini lagi. Ini. Siap? Kuncinya adalah Anda disiplin. Tanpa Anda disiplinnya jadwal kerja dan punya interaksi ini, Anda tidak akan memiliki grup yang besar. Grup yang besar itu dimulai dari langkah pertama. Caranya apa? Ayo, bikin daftar nama. Pertama, ketika teman-teman belum bisa, teman-teman masih jaim, masih memiliki kesulitan, bikinlah daftar nama 15, praktekan. 1 hari Anda latihan chatting. Kalau kondisi belum bisa silaturahim, ngobrol, sharing. Nggak usah ngomongin asal, latihan dulu, Anda sudah familiar. Ngechat, nanti coba di Facebook, kasih lope. Makanya Pak Taufik selalu mengatakan nggak mungkin Anda punya yang namanya status, Anda akan punya status di atas 100. Anda aja jaim, nggak pernah kasih lope, nggak kasih like, nggak kasih komentar. Mana orang lain mau interaksi dengan Facebook Anda, sosmed Anda? Makanya di sini teman-teman, ayo jangan jaim. Kesempatan saat ini, di saat kondisi sedang slow down ini, di luar sana banyak sekali orang menunggu. Ya, banyak orang menunggu kabar berita, masukan informasi yang akan kita sampaikan. Makanya, ayo gencar. Karena apa? Belum kondisi, ya sampai ini Pak Kapolri Corona ini, PHK udah berapa juta PHK? Pabrik off. Mungkin saat ini teman-teman dalam waktu 14 hari pertama kemarin duitnya masih ada. 14 hari ke depan lagi, tabungannya tak jamin akan menipis. Nah, suka nggak suka, Anda mainkan yang namanya penawaran reseller, penawaran yang mana bisnis tanpa modal, bisnis di rumah saja. Ini lakukan prospecting, gencar aja pada teman-teman. Social activity-nya Anda bangun, setiap jam sekian Anda bangun kegiatannya, bahwa bisnis satu mudah, murah, sederhana, dan menghasilkan. Nah sih teman-teman. Selanjutnya, ayo lakukan itu. Praktekkan dengan disiplin. Kalau nanti karakter orang-orangnya, kita dari penampilan-penampilan yang ada di layar ini, kita bisa melihat loh. Kalau teman-teman sudah punya jam terbang tinggi, ya kira karakternya apa? Sebelum aja. Karena membaca karakter manusia bisa dari grammar tulisannya, dari fotonya, ya, dari cara ngomongnya, ya, cara berpakaiannya, hebatnya. Nah, sehingga apa? Prospecting itu akhirnya mengasyikan. Kenapa? Setelah itu, sebelum Anda memulai, Anda membuat ini, ya, Anda jadilah pribadi yang menyenangkan, bukan bikin pribadi yang menyenangkan. Ingat, bahagia
bukan kaya, bukan sukses untuk bahagia, tetapi bahagia yang akan mempercepat kita sukses. Sehingga teman-teman, pada sesi pertama Ramadan ini, di kelas perdana ini, saya ingin membuat kisi-kisi ini. Saat ini adalah saat yang tempat teman-teman berbagi. Sebentar lagi ada kurang lebih jutaan lulusan SMP, SMA, dan kuliah yang akan bingung juga mencari pekerjaan. Makanya jangan pernah bosan Anda sedekah informasi. Ingat, ketika Anda melakukan ini, bisnis sebagai marketing langit, prospecting Anda, ya, penawaran Anda bukan hanya serta-merta ekonomi, tetapi itu adalah sedekah kita. Memberikan kesempatan, bisa jadi adalah jawaban doa-doanya kehidupan. Dan kabar baiknya, dari tanggal 3 sampai tanggal 24 ini sudah berapa mentor yang menyampaikan ini. Mereka akhirnya ditemukan sebuah bisnis dan bersyukur bisa menjadi bisnis ini. Nanti malam ada mentor lagi dan lagi. Terima kasih. 2 menit lagi saya pengen ngabsen, ya. Untuk itu saya pengen melihat teman-teman semuanya. Ayo. Materi singkat ini semoga membawa manfaat untuk kita semuanya, dan ini dah tips sederhana. Caranya, ayo Anda memulai dari hal yang kecil. Daftar WA Anda berapa? Daftar pertemanan Facebook Anda berapa? Sudahkah Anda sapa-sapa, say hello? Ataukah hanya sebatas pelengkap jumlah yang ada di Facebook, di WA, di IG, follower di IG, dan di yang lain-lain? Ataukah itu Anda bangun niatkan aset? Selanjutnya, bangun dengan niat yang baik, niat yang lurus. Ingat di status saya dulu, ketika Anda ingin membangun sebuah kehidupan yang penuh dengan suasana yang membahagiakan, artinya suasana di mana ya kita bisa mendapatkan berkah kehidupan yang luar biasa. Ayo, niatkan Anda membangun kekayaan ini tidak hanya untuk Anda diri sendiri, tetapi Anda bisa membagi, bisa mengajak dengan orang-orang lain di luar sana. Terima kasih. Salam kami Minder Hadi dari Yogyakarta, KRJ 15. Salam untuk Anda teman-teman yang sudah buka puasa hari pertama, dan teman-teman yang lain silahkan menunggu kabar baiknya. Kita akan ketemu lagi nanti malam setelah sholat tarawih, ya. Kita berdoa mudah-mudahan dengan marketing langit yang kita jalankan selama bulan puasa ini, kondisi Indonesia bisa normal dan kita bisa bertemu lagi di offline, kita silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa untuk Anda, saya doakan impian Anda terwujud nyata di Bisnasa dengan nyata ridho ilahi. Alhamdulillah, amin, amin ya mujibah syailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.